Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wina Putikasari dengan NIM C1C021003. Kepada yang terhormat, Bapak Dosen Pengampu Dr. Wirme Eka Putra, SEMSI, CEQNR, CSRS. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah akuntansi keperilakuan yang berjudul Metode Riset. Yang pertama, kita masuk ke pengertian riset. Pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki deskripsi yang jelas terhadap suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Hal ini sering disebut sebagai suatu rencana untuk menjawab pertanyaan. Riset aplikasi berkaitan dengan penyelesaian masalah yang spesifik. Riset yang murni ataupun mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal khusus atau istimewa. Tujuan riset. Motivasi seseorang melakukan riset mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Adapun tujuan umum seseorang dalam melakukan riset tentunya ingin mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Berbagai literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yakni riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Di satu sisi, riset merupakan refleksi dari keinginan proaktif manusia untuk meningkatnya pengetahuannya mengenai sesuatu. Pada sisi lain, kegiatan tersebut didorong oleh keinginan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan desain. Yang pertama yaitu menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Alasannya adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis dan tidak mungkin. Keterbatasan utama dari lingkup perencanaan adalah pada aspek dana yang tersedia. Riset perilaku bisa lebih mahal, sementara anggaran yang tersedia seringkali terbatas dalam lingkup pembelajaran terhadap kebanyakan masalah-masalah penting. Data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ataupun pihak pertama. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Validitas dan keandalan. Validitas memiliki beberapa konten atau isi yang mengacu pada cara peneliti menggambarkan dimensi dan konsep atau masalah yang ingin diukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun konsep. Validitas prediktif adalah validitas yang berkaitan dengan keakuratan suatu pengujian atau pengukuran dalam memprediksi perilaku. Validitas prediktif mengharuskan adanya suatu kriteria atau indikator eksternal terhadap apa yang harus diprediksi. Validitas kongruen adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang ataupun masa lalu. Validitas konstruksi adalah validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan tentang kesesuaian hasil pengukuran dengan teori. Reliabilitas. Reliabilitas merupakan suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Metode pengumpulan data ada dua. Yang pertama adalah survei. Dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seseorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik ataupun email, menelepon atau memberikan serangkaian pertanyaan. Ada manfaat dan kerugian yang berhubungan dengan setiap teknik ini. Survei melalui surat setidaknya lebih mahal. Ada kalanya pengumpulan data riset pada kondisi tertentu mungkin tidak memerlukan kehadiran peneliti. Observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei
adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dari bagian suatu sensus akan tepat ketika yang pertama, populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Yang ketiga, risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Sampling probabilitas dan non-probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan beberapa untuk dari sampling acak. Sementara sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Dalam sampling probabilitas, setiap elemen dalam probabilitasnya yang dipilih telah diketahui. Sedangkan sampling non-probabilitas adalah ketika probabilitas yang dipilih tidak diketahui. Instrumen riset ada dua. Yang pertama, menjamin kerjasama responden. Rendahnya tingkat kerjasama menciptakan kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka, open-ended, atau sudah ditentukan kemungkinan-kemungkinan jawabannya atau closed-ended. Suatu pertanyaan open-ended diminta untuk suatu jawaban yang bebas. Pertanyaan closed-ended menawarkan kepada responden bermacam-macam pilihan jawaban. Analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan data yang diperoleh. Ketersediaan alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan terkadang hanya dapat satu alat analisis yang dapat digunakan. Baiklah, hanya ini yang materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.